حينما حل البلاء جئت إليك ذليلا أناجي من لي غيرك ربي يسمع مني. Sahabat channel kami yang Allah muliakan, ada sebuah pertanyaan yang diajukan. Bolehkah kita memetik lalu memakan buah-buahan dari pepohonan yang tumbuh di tanah wakaf sebuah masjid? Nah, sebelum kita jawab pertanyaan tersebut, alangkah baiknya kita paparkan terlebih dahulu silang pendapat yang terjadi di kalangan para ulama mengenai hukum menanam pepohonan di dalam masjid. Saya ulangi, di dalam masjid. Jumhurul fuqaha atau mayoritas ahli fikih dari kalangan para ulama mengatakan hukumnya adalah makruh, tidak disukai dalam syariat Islam. Sedangkan sebagian lainnya berpendapat hukumnya adalah haram. Pendapat ketiga mengatakan bahwa hukumnya haram bila pohon tersebut mengganggu orang-orang yang sholat berjamaah di dalam masjid tersebut. Adapun alasan mengapa menanam pohon di dalam masjid hukumnya adalah makruh, karena pertama, masjid memang dibangun bukan untuk bercocok tanam, bukan dengan tujuan kita dapat berteduh di bawah pepohonan atau dapat menyejukkan mata dengan pohon-pohon yang hijau. Ada juga yang berpendapat alasan kemakruhannya adalah karena dapat menyebabkan kemiripan atau tasyabbuh dengan tempat-tempat ibadah yang disebut dengan bi'a atau bi'atul Yahud, tempat-tempat ibadah milik orang Yahudi, dan menyerupai mereka adalah hal yang terlarang dalam hal ibadah di dalam agama kita. Sedangkan alasan yang ketiga menurut sebagian ulama yang sudah disinggung di awal adalah karena pohon tersebut dapat mengganggu orang-orang yang sholat berjamaah di masjid tersebut. Misalnya saja, akar-akar dari pepohonan tersebut yang muncul ke permukaan tentu akan mengambil jatah saf orang sholat misalnya. Atau dedaunan yang gugur dari pepohonan tersebut tentu akan mengotori lantai daripada masjid ini. Atau yang berikutnya, pepohonan ini akan mengundang banyak burung-burung yang singgah atau bahkan bersarang, kemudian otomatis mereka akan banyak membuang kotoran mereka di dalam masjid, dan ini mengganggu orang-orang yang sholat. Atau anak-anak kecil yang belum dewasa, mereka akan datang ke masjid hanya untuk melempari buah-buah dari pepohonan tersebut, dan ini mengganggu orang yang sholat. Sedangkan di dalam Al-Fatawa Al-Hindiyah, karya sekelompok ulama India yang dipimpin oleh Syekh Nizamuddin Al-Barnahaburi, pada jilid ke-1 halaman 110 dikatakan, kecuali bila pohon itu memberikan manfaat bagi masjid. Apa contoh manfaatnya? Misalnya tanah yang menjadi lantai masjid tersebut misalnya basah, banyak airnya, maka akar-akar dari pepohonan ini yang ditanam di dalam masjid akan menyerap air tersebut, dan ini boleh menjadikan boleh pepohonan ditanam di dalam masjid. Dan ini semua terkait bila tanaman tersebut baru ditanam setelah masjidnya rampung dibangun. Adapun bila pohon-pohon tersebut memang sudah ada di tanah yang diwakafkan sebelum masjid dibangun, maka hukumnya la junah atau la haraj menurut para ulama, tidak mengapa, tidak ada makruh, tidak ada haram, dan lain sebagainya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Hanbali, beliau mengatakan, فَأَمَّا إِنْ كَانَتِ النَّخْلَةُ فِي أَرْضٍ فَجَعَلَهَا صَاحِبُهَا مَسْجِدًا وَالنَّخْلَةُ فِيهَا فَلَا بَأْسَ. Adapun jika ada pohon kurma di sebuah tanah, kemudian pemilik tanah ini menjadikan tanah tersebut sebagiannya sebagai masjid, sedangkan pohon kurma itu menjadi masuk di area masjid tersebut, maka tidaklah mengapa, tidak haram, tidak makruh. Dan ini yang kita bicarakan bila pepohonannya di dalam masjid.
tentu akan lebih boleh lagi bila pepohonan-pepohonan tersebut tumbuh di sekitar tanah yang tersisa sebagai halaman masjid atau taman masjid. Tidak mengapa, dengan catatan pepohonan tersebut, akar-akarnya atau daun-daun yang berguguran tidak mengganggu orang yang sholat. Nah, sekarang kita bahas hukum memakan buah-buahan dari pepohonan yang tumbuh di sekitar masjid yang sudah diwakafkan ini. Para ulama merinci hukumnya. Yang pertama, jika orang yang mewakafkan ini juga mewakafkan pepohonan ini dan buah-buahannya, lalu orang tersebut merinci siapa saja yang boleh memakan buah-buahan tersebut, seperti orang-orang miskin, atau khusus untuk para imam dan para penuntut ilmu yang menimba ilmu di masjid dengan mengikuti kajian-kajian, maka mereka sajalah yang sudah disebutkan ini yang boleh memakan buah-buahan ini. Atau kalau hanya untuk masjid saja, untuk kepentingan masjid saja, maka buah-buahan tersebut dijual, lalu hasil penjualan dan keuntungannya digunakan untuk keperluan masjid, ya. Yang kedua, adapun bila tanaman-tanaman tersebut, pepohonan yang berbuah ini tidak ikut diwakafkan bersama masjid untuk kaum muslimin, maka hukumnya makruh untuk memakan buah-buahan ini. In kana ghurisa lil masjid, kalau ditanam untuk kepentingan masjid, maka tidak boleh orang memakannya kecuali dengan memberi uang penggantinya. Wa in ghurisa musabbalan, kalau ditanam untuk musabbalan. Musabbalan artinya dijadikan untuk fisabilillah. Sedangkan kategori fisabilillah ini kan banyak umum. Memberi makan orang secara umum hukumnya masuk bagian daripada amalan yang diperuntukkan di jalan Allah. Maka siapapun boleh memakannya. Begitu ya. Atau bila sang pewakaf tidak menyebutkan rincian untuk siapa, ya, dilepas begitu saja, maka boleh siapapun memakannya tanpa harus memberikan uang pengganti. Tetapi yang lebih utama adalah tentu jangan sembarangan memakannya, dan barang siapa yang memakannya lebih baik lagi jika dia memberikan uang pengganti yang digunakan untuk kemaslahatan masjid. Dan bila pepohonan ini sudah ditanam sejak sebelum masjid dibangun, namun kemudian setelah masjid dibangun, pepohonan ini dan buah-buahannya juga ikut diwakafkan, maka yang boleh memakannya adalah orang-orang yang dirinci, disebutkan peruntukannya oleh sang pewakaf. Jika tidak disebutkan, jika tidak dirinci untuk siapa saja, maka dia kamun qati'i al-jihah. Maka dia diperuntukkan untuk ahli waris daripada sang pewakaf. Lalu bagaimana kalau sang pewakaf ini tidak punya kerabat, tidak punya ahli waris? Maka dikatakan oleh para ulama, falil fuqara wal masakin waqfan alaihim. Maka untuk orang-orang miskin dan fuqara sebagai wakaf untuk mereka. Jadi kesimpulannya saudara-saudara sekalian, bila ada taman halaman di sebuah masjid dan tumbuh di sana pepohonan yang berbuah, maka buah-buahan ini tidak boleh dimakan kecuali oleh orang-orang yang diperuntukkan untuk mereka oleh sang pewakaf. Wa in kanat musabbala, kecuali jika semuanya diwakafkan untuk fisabilillah yang mana manfaatnya lebih luas lagi, boleh dimakan oleh siapa saja meskipun tanpa harus memberikan uang penggantinya. Wa in kanat mauqufatan aw magrusatan li salihil masjid, tetapi bila tanaman tersebut juga ikut diwakafkan untuk kemaslahatan masjid, fa innaha tuba'u wa tusrafu fi masalihihi, maka buah-buah tersebut harus dijual, kemudian keuntungannya dimanfaatkan untuk kemaslahatan masjid. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum. جئت إليك ذليلا أناجي من لي غيرك ربي يسمع مني شكواي